Ya, selamat sore. Pada kesempatan ini saya mau melanjutkan lagi yang kemarin, yaitu masalah yang uji dua kelompok atau dua sampel independen. Ini saya buka filenya yang telah saya kirim ke saudara. Kita lihat itu untuk dua sampel independen. Nah, di sini. Seperti Anda ketahui, itu kelompok ada dua, A dan B, dan waktu hancur. Ini kita nyetingnya, saya kembali ke setting. Ingat untuk kelompok, saya buat kelompok. Ini baris pertama kelompok, desimalnya 0, labelnya kelompok, serta value-nya. Nah ini, value-nya itu A dan B, 1A, 2B. Measure-nya nominal. Dan yang baris kedua adalah waktu hancur, variabel waktu hancur. Desimalnya saya ambil 2. Ini. Labelnya waktu hancur, boleh ada spasi. Measure-nya scale. Ya. Kita kembali ke data view. Nah, ini. Seperti kemarin yang sudah kita bahas, bahwa data ini normal dan homogen. Maka saya langsung aja ya untuk uji T-nya, uji dua kelompoknya. Klik analis, compare min. Pilih independent sample t-test. Nah, untuk kelompok masuk ke grouping variabel. Ada berapa? Ada 2, A dan B. Nah, ini A dan B. Ada 2, maka define 1, 2. Ya, continue. Tes variabelnya waktu hancur, saya pindah ke sana. Optionnya silakan Anda lihat interval kepercayaannya berapa? 99%. Kalau Anda mau ngisi 99 bisa juga. Kalau dalam soal, nanti kalau dalam soal cukup interval kepercayaannya 99% atau alfanya 5%. Ya, ini continue. Saya oke. Oke, setelah kita mendapatkan, lihat di tesnya, grup statistiknya itu waktu hancur kelompok A ada 10 replikasi dan B-nya ada 10 replikasi. Rata-ratanya yang A 12,45 dan yang B 12,57. Standar biasa tahu, standar harus tahu. Nah, sekarang lihat untuk independent sample t-test, Anda bisa mengetahui level testnya. Level testnya, lihat signifikasinya lebih dari 0,05 berarti homogen. Karena homogen, saya membacanya yang di atas, yaitu ini 0,718. Kebetulan bawahnya 0,718, jadi nggak ketara, ya. Tapi yang benar adalah membaca yang di atas. Di sini nilai signifikasinya berapa? Lebih dari 0,05. Maka dikatakan kelompok A dan kelompok B tidak ada perbedaan. Ya, kelompok A dan kelompok B tidak ada perbedaan. Artinya A dan B tidak saling berpengaruh, tidak mempengaruhi waktu hancur, istilahnya sama. Ya, ini adalah uji dua kelompok. Coba sekarang saya mau membahas adalah uji dua kelompok yang dependent. Saya katakan aja, maaf aja, pakai ini aja ya, A dan B. Dianggap kalau A dan B itu dependent, ya, maka nyetingnya tidak seperti ini. Ini file new, saya bikin file new aja dulu, file new. Nah, file new data. Kita punya data baru, lihat untitled kedua. Ini kita coba kita copy dulu aja, ya, langsung kita copy. Nah, nanti kita memberikan name-nya setelah kita copy semua. Kita mulai dari materi dua kelompok. Anggap baca ini aja ya, kita belajar. Dari sini yang kelompok A saya copy aja. Ini saya blok.
Saya klik kanan, copy, pindah ke untitled. Langsung aja. Kalau setting dua kelompok yang dependen itu jejeran. Nah, istilahnya sendiri-sendiri. Nah, ini. Nah, yang satunya lagi kita pindah yang B. Nah, ini toh. Klik, misalkan ya itu. Nah, klik copy. Nah, di sini pindah jejer. Dah. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, di sini kebetulan desimalnya yang aktif hanya satu, satu ya, yang duanya kan 00 semua. Maka kita buat nanti desimalnya 1. Kita langsung ke variabel view. Variabel pertama ini kelompok A. Nah, silakan Anda tulis kelompok underscore A. Tab desimalnya 1. Tab kelompok A. Dalam label boleh menggunakan spasi. Dalam name tidak boleh. Measurnya jangan lupa. Measurnya adalah skill. Tab lagi. Nah, kelompok B. Underscore B. Tab desimalnya 1. Tab kelompok B. Ya. Tab lagi, measurnya skill. Nah, ini sudah. Ya. Dah, kita kembali ke data view. Nah, ini. Sekarang anggap aja kalau ini soal lain adalah uji normalitasnya. Klik analis. Deskriptif statistik Explorer. Pencilan kalau mau dibuka. Nah, outlier. Continue. Nah, di sini lihat interval kepercayaannya berapa? 90%. Maka kita gunakan alfanya 5%. Continue. Pilih plot. Stem leaf-nya kita hilangi seperti biasa. Normality kita contreng. Di sini homogen power estimasinya tidak keluar. Karena kita lihat seolah-olah kan sendiri-sendiri. Ya, tes homogennya. Ya. Continue. Optionnya biarkan saja. Ya, biarkan saja. Kita lihat kelompoknya masuk ke dependent list. Nah, kelompoknya ini masuk ke dependent list. Ya. Oke. Nah, ini uji normalitas untuk masing-masing kelompok. Nah, ini kita lihat, bentar. Masih dalam proses. Ya, nah ini deskriptifnya biasa tampil dulu. Nah, setelah itu extreme value-nya, ini extreme value-nya biasanya nggak dipakai, boleh dihilangkan. Caranya klik. Nah, di sini klik loh, itu ada tanda merah, langsung tekan tombol delete. Tekan tombol delete. Nah, ini hilang. Ya, deskriptifnya. Nah, sekarang tes normality-nya. Tes normalitasnya lihat untuk Sapiro lebih dari 0,05 maka normal. Untuk Sapiro ini lebih dari 0,05 normal. Kolmogorov lebih dari 0,5 normal. Sebetulnya ini adalah gambar ini adalah uji normal. Cuman secara deskriptif ini sudah kita tinggalkan. Karena apa? Untuk uji normal ini adalah subjektif. Anda dengan saya pasti berbeda. Saya katakan titiknya berjauhan dari garis, maka tidak normal. Anda mengatakan notanya atau titiknya dekat dengan garis, maka normal ya. Oleh karena itu, uji normalitas yang subjektif ini sudah tidak kita gunakan, apalagi yang di istighfar ya. Umumnya pakai uji normalitas ini adalah uji normalitas analitik yang pasti. Yang deskriptif